あれお前はつまらんな。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat program penilaian mahasiswa menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, langkah awal yang harus teman-teman lakuin yaitu teman-teman bisa download dulu aplikasi NetBeans-nya buat yang belum punya. Dan untuk teman-teman yang udah punya, bisa langsung dibuka aja aplikasinya ya. Oke, karena di sini aku udah download, jadi aku juga akan langsung buka aplikasinya. Teman-teman yang udah punya aplikasinya bisa langsung dibuka juga ya. Oke, nah ini dia lagi loading, kita tunggu sebentar sampai dia kebuka. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa saat ya, karena emang loadingnya agak lama kebukanya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, ini udah kebuka. Nah, teman-teman, kalau misalnya aplikasinya udah kebuka, teman-teman bisa pilih menu file yang ada di pojok kiri atas, kemudian menu New Project. Nah, kalau sudah kebuka seperti ini, teman-teman klik Java, kemudian klik yang ini. Nah, kita next aja. Kemudian ini ada project name. Project name-nya ini bisa kalian ganti pakai apa yang ingin kalian buat. Karena di sini aku pengen buat penilaian mahasiswa, jadi aku tulis penilaian mahasiswa ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik finish. Lagi loading ya teman-teman. Nah, ini udah mulai kebuka. Ini kita masuk ke tahap membuat codingan ya. Kita loading bikin script yang akan kita buat, script codingannya. Oke, jadi karena kita mau bikin script dari awal, script codingan dari awal, jadi ini kita hapus semua. Nah, kita mulai buat scriptnya teman-teman. Di sini kita mulai dari membuat package-nya terlebih dahulu. Kita buat package penilaian mahasiswa. Kemudian import Java-nya .io data input stream. Nah, seperti ini. Teman-teman jangan lupa untuk menggunakan titik koma ya di akhir. Nah, kemudian kita buat public class-nya penilaian mahasiswa. Menggunakan kurung kerawal, public static void mainnya. Nah, ini. Oke, kemudian kita buat di sini untuk system dot out dot println, menggunakan tanda kutip penilaian mahasiswa sesuai yang akan kita buat. Nah, kemudian sama system.out.print dan kembali kita buat program studi. Nah, sistem informasi aku buat seperti ini ya. Kemudian untuk bawahnya kita buat lagi. Nah, sama ya, kita di sini menggunakan system.out.println. Nah, jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Kemudian stringnya number G.
Nah, 50 ini adalah jumlah data yang ditampung ya teman-teman, atau arraynya. Kita buat lagi string nama. Kemudian di sini kita buat integer ya. Nah, integer ini adalah tipe data bilangan bulat teman-teman. Kita buat untuk nilai tugas ini. Kemudian kita buat juga untuk nilai UTS dan kita buat untuk nilai UAS seperti ini ya. Nah, kemudian kembali kita buat for stringnya. Nah, ini itu sudah rumusnya ya teman-teman untuk scanner keyboardnya. Kita buat new scanner system.in. Nah, system.out.print kita buat mata kuliahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nama ini kita buat sama dengan keyboard.nextLine. Kemudian kita buat data input string karakternya sama dengan new data input string. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita buat system.out.print-nya untuk jumlah mahasiswa. Jangan lupa gunakan titik koma dan juga tanda kutip di depan dan di belakang ya. Kemudian ini string jumlah. Nah, ini sudah rumus ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan readline, dia akan seperti itu. Oke, ini kita buat. Ini hanya pembatas aja, ini opsional juga teman-teman, nggak perlu ngikutin aku buat berapa banyak, teman-teman bebas. Kemudian kita buat system.out.print line-nya kembali. Selanjutnya kita buat integer datanya, integer.parseIn-nya. Kemudian untuk for in. Nah, ini itu untuk memasukkan nanti nilainya ya teman-teman. Ini rumusnya bisa pakai i sama dengan, nah seperti yang aku tulis itu. Kemudian kita buat system.out.print untuk nama mahasiswa. Ini tuh nanti akan kita gunakan di outputnya ya, setelah di running nanti kita gunakan nanti. Nah, string, nah itu yang tadi aku jelaskan, nanti itu ya rumusnya kalau kalian ketik seperti itu. Kemudian kita buat system.out.print line-nya. Nah, ini juga optional nih, aku untuk jumlahnya teman-teman nggak perlu ikutin karena ini cuma buat pembatas aja. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi system.out.print-nya untuk yang pertama nilai tugas. Kemudian ini untuk kita masukkan integer. Nah, parseIn. Ini kita buat untuk nilai tugasnya. Kemudian system.out.print untuk nilai UTS. Kemudian kita buat stringnya. Nah, ini juga kita tulis integernya juga, integer jumlah. Nah, dot parseIn. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin script yang aku buat. Ini untuk nilai UTS. Kemudian kita buat lagi system.out.print-nya.
Sama seperti yang di atas, kita buat sekarang untuk nilai tugas, nilai UAS-nya, maaf. Kemudian seperti ini, hampir sama ya, seperti yang kita buat di atas. Kita buat system.out.println-nya. Nah, ini juga teman-teman bebas ya, ini nggak perlu ngikutin jumlahnya. Kita buat lagi system.out.println-nya kembali. Oke, kemudian kita buat system.out.println-nya kembali seperti ini teman-teman, untuk kita kasih nilai mata kuliah. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini untuk selanjutnya kita tetap menggunakan sistem out.println-nya ya, jangan lupa titik komanya. Kemudian kembali kita buat untuk nama, nilai, grade untuk kita buat di output. Ini untuk mahasiswa. Oke, ini tugas UTS UAS akhir. Oke, kita buat lagi seperti ini ya teman-teman, bisa perhatikan skripnya. Kita buat for ini ya. Di baris 58 kita buat untuk nilai akhir. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita buat kemudian di kolom. Nah, kalau sudah lanjut kita buat ini untuk grade-nya ya. Nah, ini sudah rumusnya ya, kita buat untuk nilai tugas UTS plus UAS. Oke, selanjutnya untuk grade. Nah, kita gunakan if di sini ya. Jika nilainya lebih besar dari 85 kurang dari 100, maka masuk ke grade A. Kemudian oke teman-teman, karena di sini kita menggunakan lebih dari satu kasus, jadi kita menggunakan else if juga ya. Ini untuk nilai yang lebih dari 75 tetapi dia kurang dari 84, maka kita masukkan ke grade B. Nah, kita buat lagi yang selanjutnya, itu kita gunakan juga else if di sini. Jika nilainya lebih dari 65 kurang dari 74, maka kita masukkan ke dalam grade C. Oke, kita buat lagi yang selanjutnya, yaitu else if kembali. Jika nilainya lebih dari 50 tetapi kurang dari 64, maka kita masukkan ke dalam grade D. Oke, kita buat lagi selanjutnya.
Nah, ini untuk yang grade-nya E itu kalau nilainya di bawah yang grade D ini ya teman-teman. Kemudian kita buat system.out.println-nya untuk ini. Nah, kita masukkan namanya tugas, UTS, dan juga UAS. Oke, kemudian selanjutnya lagi ini kita buat ya teman-teman, system.out.print apakah Anda ingin menginput ulang. Seperti ini kita tulis, kemudian bawahnya lagi system.out.println, kemudian juga ini. Nah teman-teman, ini kita bisa langsung di running aja ya. Ini kita Oke, kalau misalnya teman-teman muncul tampilan seperti ini ketika di running ya, error, kita bisa cari nih errornya di mana. Nah, ini yang ada tanda lampunya ya, lampu tuh. Kita coba klik, kemudian kita pilih ini yang paling atas ya. Kemudian bawahnya juga ini ada, kita rename aja. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya tandanya udah hilang, kita bisa running kembali ya. Oke, di sini kita running. Nah, ini udah muncul. Untuk mata kuliahnya di sini aku pakai Java ya. Jumlah mahasiswanya aku pakai 3. Untuk nama mahasiswa ke-1 sini kita pakai nama Arif. Untuk nilai tugasnya itu Arif 90. Kita kasih nilai UTS-nya itu 85 dan nilai UAS 90. Untuk nama mahasiswa kedua sini pakai nama Umi, kemudian nilai tugasnya kita masukkan 80, kemudian 85 dan juga 80. Oke, mahasiswa ketiga kita pakai nama Yanto. Nilai tugasnya kita kasih 70, nilai UTS-nya itu 75 dan juga nilai UAS-nya 70. Nah, kalau sudah kita next. Nah, ini udah muncul untuk grade-nya. Ini Arif ada di grade A, Umi di grade B, dan juga Yanto masuk ke grade C. Dan di bawahnya ini ada pertanyaan, apakah Anda ingin menginput ulang? Nanti teman-teman bisa pilih ya atau tidak, dia akan otomatis mengulang ya teman-teman. Oke, segitu aja video tutorial bagaimana cara membuat program penilaian mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. For watching.